Ketika Anda masih kecil, pernahkah orang tua Anda menceritakan suatu legenda atau cerita rakyat? Khususnya ketika Anda mau berangkat tidur, seperti cerita tentang Cinderella, Sang Koryang, Bandung Bondowoso, Si Kancil dan Buaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Inggris, teks yang menceritakan tentang legenda atau cerita rakyat disebut teks naratif. Apa definisi teks naratif? Apa ciri kebahasaannya? Apa struktur generiknya? Yuk kita simak video pembelajaran tentang teks naratif berikut ini. Okay, welcome again to English Lesson together with me, Mr. Gono, the English teacher of Junior High School 10 Purworejo. Ya, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Inggris bersama saya, Pak Gono, guru bahasa Inggris SMP Negeri 10 Purworejo. In this video, we will learn about narrative text. We will learn about the definition of narrative text, the kinds of narrative text, the generic structure of narrative text, the language feature of narrative text. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang definisi dari teks naratif, jenis-jenis teks naratif, struktur generik teks naratif, dan ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Namun sebelumnya, yuk kita lihat teks naratif ini ada di KD keberapa. Terdapat pada KD 3.3, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan pada KD keterampilan yaitu 4.3 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. The objective of these lessons are the students are able to understand the definition of narrative text. The children are able to identify the generic structure of narrative text. The students are able to identify the language features of narrative text. The students are able to interpret the content of narrative text. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah bahwa para peserta didik diharapkan dapat atau mampu mengerti tentang definisi dari teks naratif. Para peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur generik dari teks naratif. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Dan peserta didik diharapkan mampu memaknai isi dari teks naratif.
What is the definition of narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find resolution to solve the problems. Ya, teks naratif adalah cerita dengan komplikasi atau peristiwa bermasalah dan mencoba untuk menemukan resolusi untuk memecahkan permasalahan itu. What is the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or entertain the readers or the listener with a story. Ya, apa tujuan dari teks naratif itu? Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur para pembaca atau para pendengar dengan sebuah cerita. The kinds of narrative text: fable, yaitu cerita tentang hewan atau binatang; myths, yaitu mitos; legend, legenda; folktale, cerita rakyat; fairy tale, dongeng; love story, romance. The generic structure of narrative text: orientation, complication, resolution, reorientation. Apa itu orientation, complication, resolution, dan reorientation? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Orientation sets the scene where and when the story happened and introduces the participant of the story, who and what involved in the story. Dalam orientasi itu merupakan suatu background di mana dan kapan cerita itu terjadi, memperkenalkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita itu. Complication tells the beginning of the problems which lead to the crisis or climax of the main participant. Dalam komplikasi itu terdapat suatu permasalahan yang merupakan awal dari masalah-masalah yang utama dan terjadi pada tokoh utamanya. Resolution: the problem is resolved either in happy ending or in sad ending. Dalam resolusi itu, permasalahan itu bisa terselesaikan, baik itu dengan akhir cerita yang bahagia maupun akhir cerita yang menyedihkan. Reorientation: this is a closing remark of the story and it is optional. Pada reorientasi itu merupakan penutup dari akhir cerita dan bisa ide dari penulis. Language feature atau ciri-ciri kebahasaan: focus on specific participant, jadi ada tokoh yang khusus. Use action verb, menggunakan kata kerja action. Use of linking and mental verb, menggunakan linking verb. Use of time conjunction, menggunakan kata penghubung. Use of past tense, menggunakan kalimat simple past tense. Makan manggis dicampur dengan gula aren. Bahasa Inggris emang keren. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Kita ketemu pelajaran berikutnya. Thank you very much for your attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.